Referee. Ya! Halo guys, apa kabar? Kita ketemu lagi di channel BG Mepu. Kita masih bereuforia atas tembusnya Indonesia di 16 besar Asian Cup ya, Piala Asia Qatar. Dan juga memang ini yang ditunggu-tunggu dari posisi kita yang sempat kritis, dalam artian yang sedikit tanda kutip tertolong dari Kyrgyzstan, tapi kita udah punya nilai 3 ya. Jadi tertolongnya nggak sepenuhnya, dalam artian nggak dikasih nilai kan sebenarnya. Karena Kyrgyzstan sama Oman seri aja, jadi kita agak terbantu sedikit karena Oman masih ada harapan. Sebenarnya dia akhirnya seri dengan nilai hanya mendapat 2, Indonesia 3. Jadi Indonesia menemani Yordania, Palestina, dan juga Suriah ya guys ya. Setelah euforia berjalan dan juga kita menjelang di hari Minggu nanti, saat ini hari Jumat, masih ada sekitar 2 hari lagi. Indonesia seperti apa nanti di hari Minggu pertandingannya. Di samping kelolosan Indonesia, ada juga berita-berita yang memang sedikit buat saya agak lucu gitu, dalam artian dari media-media di luar sana ya guys ya. Seperti Vietnam yang satu grup dengan kita, mungkin agak sedikit keki ya. Jadi medianya itu menganggap Indonesia dibantu Kyrgyzstan. Bukan dibantu, memang beruntung sebenarnya. Vietnam aja nggak beruntung gitu kan. Oke, kita lihat beritanya guys ya. Ya, ini di situs bola.net ya artikelnya. Jadi media Vietnam nih agak sedikit mungkin iri kali ya dengan Indonesia yang hokinya gede gitu kan. Jadi bukan kritisi sih sebenarnya, harus bahasanya catatan ini adalah media Vietnam yang iri menyebut skuad Garuda lolos dari fase grup dengan cara kurang fair play. Ini bukannya kritis sebenarnya, ini tuh iri sebenarnya ya. Kalau kita di kehidupan nyata kan kadang-kadang kita bertetangga, ada juga yang kita punya apa, mereka di belakang ngomongin gitu ya, ataupun bercandain tapi ngeledek. Nah itu kadang-kadang itu konotasinya iri sebenarnya. Nah ini konotasi sebenarnya, mereka kritisi sebenarnya iri. Karena apa? Vietnam itu udah lama kan, maksudnya selalu mengalahkan Indonesia gitu kan. Timnasnya di level AFF, level yang pertandingan penting, Vietnam juga selalu menang. Nggak ada itu campur tangan. Sedikit berita yang media Vietnam mengkritisi, sebenarnya media Vietnam iri dengan timnas Indonesia. Kita lanjut guys. Ya itu satu ya, ungkapan media luar ya, media di Asia Tenggara. Salah satu Vietnam, belum ada Malaysia, Thailand, nanti kalau ada kita share guys ya. Jadi Indonesia ketemu Australia di pertandingan pertama 16 besar di tanggal 28 Januari 2024. Ini adalah jadwalnya guys ya, 18.30 waktu Indonesia Barat, yang akan tayang di siaran langsungnya itu ada di RCTI, Vision Plus ya guys ya. Dan juga mungkin di stasiun-stasiun TV luar negeri gitu kan, ataupun kalau kalian menonton bisa live streaming di website yang biasa kalian live streaming gitu kan. Jadi nanti kita akan breakdown bagaimana susunan skuadnya di video selanjutnya. Mungkin Indonesia akan ketemu Australia, head to headnya siapa aja, dan juga prediksi komposisi pemain-pemain Indonesia di pertandingan Australia lawan Indonesia. Dan di pertandingan lain juga ada Tajikistan, United Arab States, Irak, Jordan, Qatar, Palestina, Uzbekistan, Thailand, Saudi Arabia, Korea Republik, Bahrain, Jepang, Iran, Syria ya guys ya. Jadi di tanggal 28 itu ada 2 pertandingan. Jadi kalian bisa catat aja. Untuk kalian ingat, ada Indonesia versus Australia, Tajikistan yang mengejutkan melawan UAE, Uni Arab Emirates. Oke, ini adalah pertandingannya. Nanti mungkin video selanjutnya kita akan coba memprediksi susunan pemain apa yang akan diturunin Sintayong ya. Apakah ada kejutan, apakah ada perubahan. Kita akan coba kasih saran, kasih usul ya guys ya. Oke, kita lanjut guys. Ya oke. Saya mencoba sedikit di tanggal 26 Januari di website gorontalo.fifa ya, oleh Yakub Miantokau. Dia mengangkat Saint Patinama yang jadi satu-satunya pemain naturalisasi timnas yang jadi camat di fase grup. Nah ini dia
kenapa ini maksudnya Sintayong ini tidak menurunkan Sen Petinama walaupun sudah pemanasan nih guys ya. Jadi belum ada pembicaraan juga, belum ada informasi juga kenapa Sen Petinama masih disimpan gitu kan. Sedangkan Sandy Walsh, Elkan Bagot, Jordi Amat udah main, Justin Hapner udah main gitu kan. Jadi kita masih menunggu Elkan Bagot, apalagi udah sekali starter sekali pengganti. Kita masih menunggu Sen Petinama, apakah hanya dengan keunggulan Pratama Arhan dalam bola corner atau bola throw in ya, lemparan ke dalam, Pratama Arhan masih terus bermain. Tapi kita perlu juga untuk Sen Petinama bisa menunjukkan kualitasnya sebagai pemain keturunan yang bermain di Eropa. Jadi kita masih menunggu ini Sen Petinama, mudah-mudahan dengan lawannya Australia yang posturnya lebih besar, Sen bisa dimainkan oleh Sintayong dengan sedikit mengistirahatkan misalnya Pratama Arhan ya, yang pasti kalah duel, dalam artian mungkin kalau lari sih nggak terlalu, tapi kalau body charge pasti kalah gitu kan dengan pemain-pemain Australia. Makanya kita menunggu Sen akan dipasang. Kalau Sen dimainkan di belakang akan terjadi kalau Elkan juga main, misalnya Rizky Ridho nggak main, akan terjadi 5 pemain keturunan yang akan di belakang diisi. Misalnya Justin Hapner juga jadi center back di situ. Ada Sandy Walsh, Elkan Bagot, Jordi Amat, Justin Hapner, dan Sen Petinama. Kita patut menunggu apakah lawan Australia Sintayong akan dimainkan mereka berlima gitu kan. Misalnya formasi masih memakai 3-4-3 pada saat bertahan menjadi 5-4-1. Kita akan menunggu aja, dan juga mungkin video di selanjutnya saya akan membagikan atau breakdown posisi-posisi ataupun formasi yang akan Sintayong pakai ya, melihat dari pertandingan pertama, kedua, dan ketiga. Kita coba analisa nanti guys. Oke, ya mungkin itu saja video ini guys ya. Kita masih bergembira semua atas kelolosan Indonesia 16 besar di Piala Asia ya untuk timnas senior. Semoga kita bisa melangkah lebih jauh melawan Australia nanti. Kita berikan perlawanan yang sangat-sangat ketat, sangat keras untuk Australia nanti. Oke, itu aja videonya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa kalian kalau suka dengan channel ini subscribe, like, share kalau kalian suka dengan videonya. Makasih yang udah nonton. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola.